Fakta bahwa The Fed harus menaikkan suku bunga ke tingkat rekor karena inflasi yang parah adalah tanda paling jelas bahwa ekonomi AS berada di ambang resesi. Para ahli khawatir bahwa resiko jatuh ke dalam resesi ekonomi AS meningkat setelah berita bahwa Federal Reserve melakukan kenaikan suku bunga terkuat sejak 1994. Di tengah statistik yang menunjukkan bahwa konsumen domestik AS melemah, Fed menaikkan suku bunga ke rekor untuk mengendalikan inflasi usai rapat kerja pada 15 Juni. Pimpinan The Fed sepakat untuk menaikkan suku bunga sebesar 0,75% menjadi 1,5%, 1,75% dalam upaya mengendalikan inflasi, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda melambat dalam waktu dekat, menurut berita Bloomberg. Sementara itu, para ahli di perusahaan analis keuangan Moody's Analytics mengatakan bahwa kenaikan suku bunga The Fed merupakan tanda bahwa skenario soft landing bagi perekonomian AS semakin jauh. The Fed akan terus menaikkan suku bunga sampai inflasi pecah. Resikonya adalah mereka juga bisa mengganggu perekonomian. Kepala riset utama Moody's Analytics kebijakan moneter Ryan Sweet berkomentar, pertumbuhan melambat sementara efek pengetatan kebijakan pada kondisi pasar keuangan dan penarikan kebijakan moneter longgar belum benar-benar berdampak pada perekonomian. Tambahnya, beberapa ekonom baru-baru ini mengatakan bahwa resesi AS tahun depan tidak dapat dihindari. Dalam laporan pada hari yang sama, tanggal 15 Juni, pakar Jay Brizan dari Wells Fargo dan Co. AS mengatakan sepekan lalu dia masih memperkirakan ekonomi AS akan soft landing. Namun sekarang kemungkinan tertinggi adalah bahwa ekonomi AS akan jatuh ke dalam resesi ringan ketika inflasi mulai berdampak lebih dalam pada perekonomian, mengikis daya beli masyarakat. Situasi tersebut masih akan memaksa The Fed untuk terus melakukan tindakan pengendalian yang lebih ketat. Ada titik terang dalam ekonomi AS saat ini karena tingkat pengangguran masih pada rekor terendah. Meski klaim pengangguran awal naik ke level tertinggi 5 bulan pekan lalu, pasar tenaga kerja di Amerika Serikat masih dalam kondisi stabil. Ini akan membantu merangsang aktivitas konsumsi dan menghindari ekonomi jatuh ke dalam resesi yang lebih dalam, kata Brizan. Seberapa seriuskah risiko resesi ekonomi AS? Perkiraan terbaru oleh Bloomberg menunjukkan bahwa kemungkinan resesi AS sekarang mendekati 75%, meskipun kemungkinan ini baru muncul dalam beberapa bulan terakhir. Menurut definisi, resesi adalah ketika kegiatan ekonomi jatuh dalam skala besar dan berlangsung selama berbulan-bulan berturut-turut. Dalam survei Financial Times menjelang pertemuan Fed minggu ini, 70% responden memperkirakan resesi ekonomi AS pada 2023. Hanya satu ekonom dalam survei yang mengidentifikasi ekonomi AS akan mengalami resesi tahun ini. Banyak ahli dalam survei tersebut juga menyatakan keprihatinan tentang dampak negatif dari kenaikan suku bunga yang drastis untuk melawan inflasi yang dapat menyebabkan perekonomian. Ini bukan pendaratan pesawat di landasan pacu normal. Ini adalah pesawat yang mendarat di atas tali dalam kondisi beragit, kata ekonom Tara Sinclair dari Universitas George Washington. Gagasan bahwa kita akan mendapatkan pendapatan dan pengeluaran yang cukup untuk untuk mendorong inflasi kembali ke target Fed 2% tidak realistis. Tambahnya, di sisi rakyat, sebagian besar percaya negara itu dalam resesi, menurut jajak pendapat lain oleh Financial Times. 55% responden, 70% dari Partai Republik dan 43% dari Demokrat percaya bahwa resesi ekonomi berpendapat telah tiba. Dengan harga bahan pokok seperti makanan dan bensin yang melonjak, pendapat mereka tetap teguh. Meskipun pemerintah federal bersikeras bahwa ekonomi AS memang sedang pulih. Ketika The Fed menaikkan suku bunga dalam upaya untuk menahan inflasi, rata-rata utang Amerika akan meningkat. Semakin menekan sebagian besar sumber daya keuangan yang langka dan menambah kecemasan yang mereka hadapi. Beberapa ekonom telah menawarkan alternatif untuk menaikkan suku bunga, meskipun masih diperdebatkan apakah kenaikan yang lambat atau cepat akan menyebabkan kerusakan yang paling kecil. Namun perekonomian Amerika Serikat kini sedang tidak baik-baik saja. Hantaman badai inflasi yang sulit terkontrol membuat banyak analis khawatir dengan ancaman terjadinya hiperinflasi di negara superpower itu. Pemerintah Joe Biden pun tak tinggal diam. Demi memerangi kenaikan inflasi yang sulit dikontrol, Amerika Serikat mengeluarkan berbagai jurus. Kali ini Presiden AS Joe Biden meminta timnya mempertimbangkan opsi untuk mencabut beberapa tarif cida yang diberlakukan oleh Donald Trump dalam merendam inflasi, mengutip Reuters Selasa 7 Juni 2022. Kami sedang melihat itu. Faktanya Presiden telah meminta kami di timnya untuk menganalisis itu. Jadi kami sedang melakukan itu untuknya dan dia harus membuat keputusan itu, kata Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo. Ia merinci daftar barang-barang yang bakal terbebas tarif itu, mulai dari barang-barang rumah tangga hingga sepeda. Kendati demikian, pemerintah telah memutuskan untuk mempertahankan beberapa tarif pada baja dan aluminium untuk melindungi pekerja dan industri baja AS.
Biden mengatakan dia sedang mempertimbangkan untuk menghapus beberapa tarif yang dikenakan pada barang-barang Cina senilai ratusan miliar dolar oleh pendahulunya pada 2018 dan 2019 di tengah perang perdagangan yang pahit antara dua ekonomi terbesar dunia. China juga telah berargumen bahwa pengurangan tarif akan memangkas biaya bagi konsumen Amerika. Raimondo juga merasa kekurangan chip semikonduktor yang sedang berlangsung kemudian dapat berlanjut hingga 2024. Ada satu solusi untuk kekurangan chip semikonduktor ini. Kongres perlu bertindak dan mengesahkan RUU Chips. Saya tidak tahu mengapa mereka menunda tambahnya lantaran undang-undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan semikonduktor AS. Raimondo mengatakan dia tidak setuju dengan karakterisasi bahwa rencana penyelamatan Amerika senilai US 1,9 triliun ala Biden telah mengkontribusi pada inflasi tinggi saat COVID-19 setelah setahun yang lalu, sebelum ditandatangani menjadi undang-undang itu. Ini menandai pencapaian tanda tangan tahun pertama Biden menjabat, padahal sektor manufaktur memberi Amerika Serikat lebih banyak pukulan kompetitif melawan China. Beberapa ekonom baru-baru ini mengatakan bahwa resesi AS tahun depan tidak dapat dihindari. Dalam laporan pada hari yang sama, tanggal 15 Juni, pakar Jay Brizon dari Wells Fargo dan Co. AS mengatakan sepekan lalu dia masih memperkirakan ekonomi AS akan soft landing. Namun sekarang kemungkinan tertinggi adalah bahwa ekonomi AS akan jatuh ke dalam resesi ringan ketika inflasi mulai berdampak lebih dalam pada perekonomian.